Selamat pagi, wahai jiwa-jiwa yang lemah. Sambil nunggu sahur, saya mau memamerkan satu hal, yaitu tusuk gigi. Ini tusuk gigi ya, dengan desain yang lebih efektif dan canggih. Saya juga belum lama banget kenalnya, kebetulan karena adik saya dokter gigi. Tapi sadarkah Anda bahwa penemu tusuk gigi semacam ini, atau mungkin ya segala jenis tusuk gigi, adalah para ahli surga. Mereka sangat layak masuk surga, bahkan mungkin jauh lebih layak ketimbang kita. Bayangkan, saya bisa membayangkan karena saya seorang pemangsa sate kambing. Anda mungkin pemangsa rendang, ada yang pemangsa steak ya. Dan salah satu problem kejiwaan terbesar bagi pemangsa daging-dagingan seperti itu, seperti kita, adalah ketika ada selilit nyempil atau nyelip di antara gigi geraham kita terutama. Dan Anda tahu, Anda sangat paham bagaimana hancurnya mood kita ketika ada selilit besar yang sulit sekali keluar. Sekarang bayangkan ya, satu selilit saja ketika itu sangat sulit untuk dienyahkan dari sela gigi kita, itu akan merusak mood kita sampai mungkin berjam-jam, sampai benar-benar keluar ya, sampai benar-benar lepas. Bisa jadi mungkin 2 jam gitu, katakanlah begitu. Maka gitu, andai ada pemasaran tusuk gigi semacam ini sebanyak 5 juta biji misalnya, dan dipakai oleh 5 juta kasus, bukan 5 juta orang ya, 5 juta kasus kena selilit, maka si desainer tusuk gigi ini sudah menyelamatkan mood atau mencegah hancurnya mood selama 5 juta kali 2, selama 10 juta jam. Bayangkan dalam 10 juta jam itu ada berapa produktivitas yang bisa dicapai oleh manusia. Ada berapa ikhtiar kemaslahatan kemanusiaan yang bisa dicapai oleh mereka. Artinya memang ini ada multiplier effect. Dan para produsen, para penemu tusuk gigi dengan model apapun, mereka sudah memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi kemanusiaan. Jadi saya kira kita tidak perlu GR ya, ketika setiap kali kita memberikan komentar-komentar kita, kritik sosial, kritik politik dan sebagainya. Kita merasa bahwa bidang kita itu yang paling yoi. Kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan di media sosial, dengan analisis yang yoi-yoi gitu, itu seolah-olah memberikan perubahan yang signifikan bagi dunia dan seisinya. Padahal belum tentu. Peran Anda itu lebih besar daripada penemu atau buruh yang ikut membuat tusuk gigi semacam ini. Ya enggak, Anda sadar enggak? Kita sering enggak sadar semacam, ya ketidaksadaran konyol semacam itu karena apa ya? Karena kita jarang berpikir sistemis. Kita hanya melihat masalah-masalah itu yang ada di depan kita, dan seolah-olah masalah itu adalah satu-satunya masalah. Ketika ada masalah kebijakan publik, ya, kita ngomong negara, atau kita ngomong problem sosial, seolah-olah yang paling penting ya itu. Kita lupa bahwa di sudut-sudut bumi, di sudut-sudut dunia ada peran-peran yang Anda lupakan. Sementara peran itu membawa multiplier efek yang luar biasa sampai mana-mana. Dan itu kesombongan kita ya. Ego sektoral kita, kalau istilah birokratnya. Ego sektoral kita akhirnya membawa perasaan sok penting gitu. Kita merasa bahwa diri kita lebih penting daripada orang-orang itu. Padahal siapa bilang? Berapa kali kritik sosial kita itu berguna untuk publik. Tapi kalau tusuk gigi semacam ini, manfaatnya sangat konkret, pahalanya dahsyat, dan orang ini mungkin akan lebih berpeluang masuk surga daripada Anda dan saya. Ya, ngomong-ngomong tentang ini ya, tentang cara berpikir sistemis ini ya. Beberapa bulan lalu pernah saya dan Agus Mulyadi itu kan diajak untuk diskusi dalam sebuah setting pengadilan penulis. Jadi kami ini diadili gitu ya. Nah,
Dalam pengadilan itu ada salah satu pertanyaan yang menghantam kami, tapi saya kira lebih cocok untuk Agus Mulyadi ya, yaitu kenapa kalian itu lebih suka menulis cerita-cerita atau tulisan yang bercandaan saja, lucu-lucuan saja, sementara problem kita itu banyak, ada ketimpangan sosial, ada penindasan, ada ketidakmerataan kesejahteraan, kezaliman di mana-mana dan sebagainya. Di satu sisi saya setuju ya, tapi di sisi lain saya pengen membela Agus Mulyadi. Bukan semata karena dia teman saya ya, tapi bahwa problem kemanusiaan di mana-mana, bahwa problem sosial ada, ketimpangan dan lain-lain ada, itu saya mengakui ya. Maaf kok saya agak belepotan ya begini. Bahwa problem-problem sosial itu real dan harus diselesaikan, saya tidak menyangkalnya. Tapi membayangkan bahwa problem kemanusiaan kita hanya di persoalan ketimpangan, itu naif. Masalah kita itu banyak dan multi bidang gitu ya. Masalah kita sangat multidimensi. Hanya karena dunia kita dikuasai oleh mekanisme echo chamber ya. Ketika kita berkumpul dengan sesama kritikus politik, sesama kritikus sosial, maka satu sama lain akan saling ngegongi dan akan muncul kegeeran sektoral tadi ya. Kita akan tiba-tiba merasa, wah kita ini penting gitu. Kita yang paling penting. Seharusnya sekarang ini yang dilakukan adalah menyampaikan kritik-kritik semacam itu. Padahal ketika seorang Agus Mulyadi menuliskan sebuah cerita atau tulisan yang menggelitik gitu ya, yang memaknai hal-hal remeh-temeh, lalu kemudian menyisipkan humor di dalamnya, kemudian kita membaca dan terhibur dan tertawa dan tiba-tiba hari kita cerah gitu. Itu hampir sederajat dengan peran seorang penemu atau seorang kreator tusuk gigi yang berhasil mengenyahkan selilit di sela gigi kita. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Agus Mulyadi dan para kreator tusuk gigi ini berhasil menyelamatkan kesehatan mental kita, berhasil menyelamatkan kewarasan kejiwaan kita. Dan kewarasan kejiwaan itu adalah satu bekal yang luar biasa untuk gerakan-gerakan lebih lanjut menuju kemaslahatan kemanusiaan yang lebih luas gitu. Kita ini kan seringkali lupa ya dengan apa yang namanya kemanusiaan. Kemanusiaan itu kan ke plus manusia plus an. Jadi bagaimana kita ini kembali atau mengutuhkan diri kita sebagai manusia. Dan kemanusiaan itu sesuatu yang sangat kompleks. Kita tidak bisa hanya meletakkan unsur paling substantif dalam kemanusiaan itu hanya di persoalan-persoalan semisal ketimpangan dan sebagainya. Sementara Anda meremehkan hal lain semisal tadi ya, kewarasan, kesehatan jiwa, kegembiraan, keindahan dan sebagainya. Anda apakah bisa menjadi manusia hanya gara-gara atau hanya dengan berbekal kesetaraan tapi Anda tidak meraih kebahagiaan? Saya nggak percaya. Makanya ya, di bulan yang suci ini saya ingin mengajak semuanya untuk meninggalkan kesombongan-kesombongan sektoral semacam itu. Saya sendiri tidak layak untuk sombong ya. Artinya yang saya lakukan selama ini ya gini-gini aja. Bisa jadi yang dilakukan oleh seorang buruh yang sebentar tak cari instrumen ya. Seorang buruh yang bikin roll on ini sehingga menyelamatkan kelek saya dari bau kecing. Itu jauh lebih signifikan bagi kemajuan peradaban. Camkan.